sadari setiap saat kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Ku sadari setiap saat Kau ada di sisiku. Ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihi. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara semua, dan saya berharap saudara semua di dalam keadaan sehat, damai, sejahtera menyertai saudara senantiasa. Nah, hari ini kita merayakan ibadah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ibadah Jumat Agung bukanlah sebuah ibadah duka cita, melainkan sebuah ibadah sukacita, di mana kita memperingati karena kematian Kristus Yesus, maka kita memperoleh anugerah yang demikian besar. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi landasan buat kita untuk beribadah pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mendengarkan berita tentang penyaliban Yesus Kristus. Karena penyaliban Yesus bukan sekedar sebuah event sejarah, tetapi penyaliban Yesus Kristus memiliki makna rohani dan berakibat pada dampak yang luar biasa, yaitu pada kekekalan hidup kita. Saudara, ketika kita melihat salib Kristus, kita akan menerima dua berita penting yang mengajarkan kita tentang manusia itu sendiri dan tentang penciptaannya, yaitu Tuhan Allah kita. Nah, mari kita akan melihatnya lebih jauh. Saudara, salib mengajarkan tentang manusia, yaitu kita sendiri ini. Pertama, penyaliban Yesus menyadarkan kepada kita bahwa manusia adalah pribadi yang berdosa. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 menegaskan kepada kita, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, salib menunjukkan bukti bahwa dosa manusia ada. Hanya oleh salib manusia
mengalami penebusan dari dosa. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sehingga jelas sekali buat kita saudara bahwa salib menunjukkan manusia adalah manusia yang berdosa, yang perlu menerima keselamatan, penebusan dari dosa sehingga kita memperoleh keselamatan. Saudara yang dikasih, hal yang kedua dari tentang manusia adalah bahwa penyaliban Yesus mengungkapkan bahwa manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Karena semua telah berbuat dosa, maka tidak mungkin manusia dapat menolong dirinya sendiri. Bisa terbebas daripada kuasa dosa. Tidak mungkin, saudara. Nah, kalau begitu, hanya Allah yang dapat menebus manusia dari dosa. Oleh karena itu, salib tidak terjadi secara kebetulan pada Tuhan Yesus. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 12 berkata, Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia di sini adalah Tuhan Allah kita, saudara. Dia, yaitu Tuhan, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sehingga saudara kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus adalah untuk karya penebusan dan menghapus dosa manusia. Dengan tegas, Yesus pernah menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menderita, bahkan untuk mati di kayu salib. Salah satu yang saya akan kutip adalah di dalam Markus pasal 9 ayat 12 yang berkata, hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Nah, saudara, Tuhan datang ke dunia bukan untuk suatu pencapaian bagi dirinya sendiri. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah untuk disalibkan dan supaya manusia menerima penebusan daripadanya. Sehingga salib bukanlah peristiwa dadakan. Salib direncanakan Allah di dalam kekekalan untuk menebus dosa manusia. Salib adalah pintu masuk manusia untuk menemukan keselamatan dan kehidupan. Juga berarti salib merupakan pintu masuk bagi manusia agar dapat memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Jelas di sini bahwa bukan karena usaha manusia atau kesalehan daripada manusia sehingga manusia dapat masuk ke dalam surga atau menerima keselamatan. Saudara, manusia tidak mungkin. Manusia tidak mungkin menghampiri Allah yang tidak berdosa. Oleh karena itu, saudara, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di Jumat Agung ini, saudara. Di tengah suasana mungkin yang penuh dengan ketakutan dan kegentaran atas wabah corona yang sedang melanda Indonesia juga seluruh dunia, bahwa ada kemenangan atas kuasa dosa. 1 Korintus 15 ayat 5-6 berkata, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kematian Kristus menebus dosa-dosa kita dan mengalahkan kuasa maut. Kemenangan itu kini ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran. Dan itu akan semakin nyata ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, di mana kuasa dosa yang telah dihancurkan oleh Kristus tidak dapat lagi berkuasa atas diri manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan, serta iblis sudah dihancurkan kuasanya. Dosa memang adalah pelanggaran terhadap hukum daripada Tuhan, yang berarti juga kita telah menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita manusia. Saudara, sumber dosa adalah iblis yang telah menipu dan memperdaya kita, serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai hamba daripada dosa. Itu sebabnya Kristus telah menghancurkan pekerjaan iblis dan kuasa dosa, sehingga kita sekarang ini mampu untuk hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sehingga kita dapat meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang kedua yang dapat kita peroleh tentang salib adalah tentang pribadi Allah Sang Pencipta. Salib mengajarkan kepada kita siapa Allah Pencipta itu dan bagaimana kasih-Nya yang luar biasa. Baiklah, yang pertama kita akan lihat, saudara, bahwa penyaliban Yesus membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi manusia, bahkan yang berdosa. Bukan Dia mengasihi orang yang tidak berdosa, tetapi Alkitab justru mengatakan ketika manusia masih di dalam dosa, Allah sudah mengasihi. Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang sangat kita kenal dan mungkin saudara dan saya menghafalnya, yang berkata bahwa karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, bukti kasih yang terbesar adalah pengorbanan. Dan pengorbanan yang terbesar adalah menyerahkan nyawa bagi orang-orang yang dikasihi. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan Yesus lebih daripada itu, Dia mengasihi orang yang berdosa. Dia mengasihi orang yang menjadi musuh dan membenci Dia. Dia sangat mengasihi seluruh isi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Saudara, salib bukanlah sebuah kegagalan daripada Allah. Tetapi salib merupakan bukti yang ditunjukkan dari hati Allah yang penuh kasih. Pada salib, kasih Allah menyebabkan terjadinya peristiwa pertukaran. Dan pertukaran itu menyebabkan keuntungan bagi manusia, kita ini, saudara. Justru karena Yesus mati, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sebuah nilai daripada pertukaran. Itu adalah pertukaran yang luar biasa. Yesus disakiti supaya kita memperoleh atau menerima kesembuhan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin, saudara. Itulah sebabnya ketika saudara hari ini sakit, maka percayalah Tuhan Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Saudara dapat meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mengapa Dia mau menyembuhkan saudara? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Salib adalah bukti bahwa Allah mengasihi. Saudara, di salib Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus harus menerima rasa malu supaya kita dapat menerima kemuliaannya. Bahkan saudara, Yesus ditolak oleh dunia dan bahkan oleh Bapanya sendiri supaya kita dapat diterima oleh Bapa di surga. Harusnya karena dosa kitalah yang ditolak oleh Bapa di surga. Tapi justru Yesuslah yang ditolak
supaya kita diterima. Pada salib itu terjadi pertukaran yang luar biasa. Tidak sampai di situ saja, saudara. Yesus menjadi miskin supaya kita menerima kelimpahannya. Yesus menerima kutuk agar kita menerima berkat dari Bapa di surga. Saudara, bukankah itu membuktikan betapa besar kasih Allah kepada kita yang memenuhi dunia ini? Saudaraku, penyaliban Yesus adalah bukti bahwa Allah memiliki kuasa dan kemenangan atas segala sesuatunya. Itu menunjukkan siapa Allah. Dia adalah Allah yang memiliki kuasa dan kemenangan atas segala sesuatu. Bagi dunia, salib adalah kebodohan. Alkitab tadi yang kita baca berkata demikian. Tetapi bagi kita yang percaya, salib adalah bukti kemenangan. Kemenangan Tuhan atas musuh yang terberat adalah dosa dan maut sebagai akibat daripada dosa. Saudara, sepanjang kehidupan dunia ini ada, maka kematian akan terus mengejar manusia. Kenapakah sesungguhnya penyebab kematian itu? Dosalah yang membuat hidup ini atau hidup manusia berakhir pada kematian. Karena itu, untuk dapat mengalahkan kematian, persoalannya bukan pada tubuh manusia diawetkan atau dengan cara apapun. Bukan. Melainkan pada dosa yang harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Saudara, dapatkah kita manusia menghapus atau menyelesaikan dosa? Tidak. Tentu saja tidak. Karena tidak seorang pun yang dapat menyelesaikan dosa di hadapan Sang Pencipta. Kecuali Dia yang datang dari sorga, yang tanpa dosa, dan yang telah mati menghapus dosa kita. Dan pada akhirnya peristiwa salib membuktikan kepada kita bahwa bukan Allah penyebab dari penderitaan dan kekacauan hidup. Justru melalui salib Allah menyatakan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia yang menyelesaikan dosa, yang menyelesaikan penderitaan manusia melalui anaknya yang tunggal. Bahkan saudara, kita dapat menang dalam menghadapi tantangan hidup melalui iman kita kepada kematian Yesus di kayu salib. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai dengan 58 berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kematian Yesus di kayu salib bukan hanya memikul dosa kita, tetapi juga beban pergumulan hidup yang lainnya. Dan salah satunya adalah sakit, penyakit yang menyerang kita, kelemahan, rasa tertolak, rasa bersalah, rendah diri, kekurangan kita, dan yang lain sebagainya yang membuat manusia menderita. Yesus juga telah menaklukkan semuanya itu. Nah, salah satu pergumulan hidup manusia yang paling kita hadapi saat ini adalah tentang penyakit, saudara. Suatu kondisi yang membuat manusia tidak dapat berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif. Itu adalah penyakit. Dan hari-hari ini kita sedang menghadapi persoalan yang berat tersebut. Dalam kesempatan ini kita percaya bahwa mujizat daripada Tuhan masih ada bagi kita. Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang telah menanggungnya di kayu salib, Dia telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan si jahat. Dan juga untuk menanggung penderitaan serta sakit penyakit. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman yang kuat
bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan penyakit kita, maka kesembuhan itu akan terjadi. Pergumulan kita ini telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi, bersama Yesus pasti ada jalan keluar, ada solusi, bahkan ada kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadat Jumat Agung ini adalah ibadah sukacita, penuh rasa syukur dan kemenangan. Itulah ibadah Jumat Agung yang semestinya. Mengapa demikian? Karena justru Yesus disalibkan, maka kita mengalami anugerah yang besar. Hari ini jadikanlah sebuah perenungan buat kita. Bersyukurlah karena Yesus telah mati di kayu salib. Dan bersyukurlah karena apa yang telah diperbuat oleh Tuhan di kayu salib membuat kita hidup dalam kemenangan dan anugerah yang besar. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjalan dalam sukacita dan karya Kristus Yesus di kayu salib menyertai saudara sampai selama-lamanya. Saya akan menutup dengan mencuplik kembali ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita semua hadapi peperangan melawan COVID-19 ini dengan iman kepada Tuhan. Tetaplah sehat, jaga kebersihan dengan baik, dan teguhkanlah iman saudara. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati saudara. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan berkati, kuduskan roti dan air anggur ini ya Tuhan. Dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, biarlah kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami pemulihan di dalam setiap kehidupan kami. Kuduskan kami yang makan dan minum roti dan air anggur ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami undang semua bangkit berdiri untuk menghormati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya akan membacakan kepada saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Roti sudah di tangan kanan kita, kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sudah menerimanya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cawan di tangan kanan kita. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Haleluya, Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sudah menerimanya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bersyukur buat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat perjamuan kudus ini yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu, tubuhmu yang tercabik-cabik bagi kami karena pelanggaran kami, darahmu yang tercurah karena dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau lakukan bagi kami, karena Engkau begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu menyayangi kami Tuhan. Kasih Allah yang sangat luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih Allah atas hidup kami. Terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami menerima kasih Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya. Kami berdoa bagi jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyembuhkan engkau, Tuhan yang memberikan kesembuhan atas hidupmu. Dan pada hari ini kami perintahkan engkau untuk sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan daripada Allah, kesembuhan daripada Yesus Kristus ada dalam kehidupanmu. Engkau alami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurmu kami menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan berdoa syafaat buat bangsa kita. Kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan atas bangsa ini, atas gereja Tuhan, atas jemaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat para pasien yang terinfeksi virus corona. Kami berdoa Tuhan, mari Kau lawat mereka Tuhan Yesus Kristus, di mana mereka tinggal dan dirawat saat ini. Tuhan jamah dengan kuasa daripada Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam kondisi saat seperti ini Tuhan, mereka terus berseru, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mari Tuhan,
Tolong sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pengharapan mereka bangkit ya Tuhan, dan mengimani setiap kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus, mengimani setiap pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka Tuhan, berkati hidup mereka. Engkau yang melawat keluarga mereka ya Tuhan, dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau yang menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Dia merasakan bahwa Engkau menyertai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk tim medis, para dokter dan para perawat Tuhan yang menangani para pasien ini Tuhan. Tuhan beri perlindungan kepada mereka, agar mereka tidak tertular, agar mereka tidak sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kekuatan kepada mereka, kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka. Biar sukacita juga mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat di tempat ini. Kami doakan Tuhan, Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Biarlah Kau memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Perlindungan Tuhan Kau berikan bagi mereka. Kesehatan yang prima Kau berikan kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami Tuhan. Kami berdoa buat jemaat ini ya Tuhan, tetap kuat dan bertahan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya punya pengharapan yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Engkau terus berikan hikmat di dalam mengambil setiap keputusan atau membuat suatu kebijakan Tuhan dalam situasi seperti ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, yang sedang menangani wabah ini Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat bangsa ini, supaya mereka taat, mereka mengerti, mereka paham dan melakukan Tuhan apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk menanggulangi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk kota Solo Tuhan. Berkat-Mu atas kota kami, memberkati kota ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkasih Tuhan melimpah atas kota kami, dan penyertaan Tuhan nyata di dalam bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat doa-doa kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pengumuman hari ini, besok hari Minggu, tanggal 12 April jam 9 pagi, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Paskah secara online. Oleh sebab itu saudara, persiapkanlah diri saudara. Nah, mari saudara, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita dan kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami dapat beribadah, merenungkan tentang kematian Kristus Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan mengerti dan memahami dampak yang kami peroleh karena perbuatan-Mu yang maha agung dan mulia. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, sehingga kami boleh mengalami anugerah-Mu yang besar. Dan kami terima itu dengan iman,
kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hari ini kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami, melindungi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara senantiasa sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Maranatha, yang percaya berkata, Amin. Tuhan memberkati saudara.